ya. Oke, jadi yang sudah ngumpul baru 4 orang ya yang RPP putaran keempat ini ya. Cynthia, Tia, Ilham, dan Yuni. Murtia belum ya, Murtia? Sudah Pak, hari Minggu kemarin saya rompel. Jadi pertemuan ketiga dan keempat semuanya ada saya kirim pas hari Minggu itu. Sebentar saya ceknya ya. Pak Permisi, PPT-nya juga dikumpul nggak atau RPP-nya saja Pak? Enggak. RPP-nya aja. RPP-nya aja. Baik Pak. Murtia itu, jadi satu file ya Murtia ya? Saya waktu hari Minggu itu mengirim 2 file Pak. RPP tentang telling time sama RPP This is my work. Jadi saya mengirimkan 2 untuk pertemuan ketiga dan keempat. Lewat apa? Lewat WA atau lewat? Enggak ada ya? WA. Telling time sama This is my world itu ya? Iya. Oke. Oke, sambil cek lagi. Sekarang silakan dibuka RPP-nya, nanti kita cek bersama-sama pengungkapannya ya, pengungkapannya. Yang saya sudah tampilkan di layar itu oke, sudah dibuka RPP-nya masing-masing? Dibuka, kita cek bareng-bareng ya kelengkapannya sudah sesuai atau belum dengan. Karena nanti ini kan sudah dibuka ya untuk PLP ya, praktek lapangan pendidikannya sudah dibuka pendaftarannya. Setelah mikroteaching nanti kalian kan praktek di sekolah ya. Nah, kita akan cek lagi apakah RPP-nya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Seperti yang pernah saya sampaikan, menurut Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2016 itu ada 13 unsur ya RPP itu. Oke, tolong dicek masing-masing. Yang pertama identitas sekolah, nama sekolah. Kemudian identitas mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian temanya apa? Jadi tema ini bisa speaking, listening, speaking, reading, atau writing. Atau kalau misalnya 2 ya, listening dan speaking. Atau reading dan writing, misalnya gitu. Dan kelas semester, kemudian materi pokok. Materi pokok. Jadi nanti materi lengkapnya itu ada di materi pembelajaran ya. Jadi materi pokoknya ada di atas nomor 4, kemudian baru alokasi waktu. Materi pokok ini biasanya judul ya, judul materinya, alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran yang ditarik dari kompetensi dasar dan indikator ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian materi pembelajaran, uraian dari materi pokok, kemudian metode pembelajaran,
ini harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran ya. Dari antara nomor 9 dan 12 itu harus nyambung. Nanti kita cek ya. Jadi langkah pembelajaran itu harus sesuai dengan metode pembelajaran. Misalnya ada yang menggunakan metodenya scientific approach, macam gitu ya. Scientific approach berarti nanti langkah-langkah pembelajaran itu di kegiatan inti itu ada 5 tahap atau 6 ya, 5 tahap pembelajaran, mulai dari observing sampai ke communicating. Ya. Jadi harus nyambung. Kalau misalnya metodenya project based learning, maka langkah-langkahnya juga harus seperti itu. Ya. Project based learning, PBL. Dimulai dari identifikasi masalah sampai dengan produknya, projectnya apa. Sumber belajar, metode sudah, lalu kemudian media pembelajaran. Media ini adalah semua saluran atau karena kemarin ini online, maka semua alat yang dipakai dalam proses pembelajaran, mulai dari PowerPoint, kemudian internet, ya. Kemudian di siswa juga ada gadget misalnya. Di guru mungkin pakai laptop, ya, atau pakai tablet atau pakai desktop, itu media. Di semua ya, semua alat yang dipakai dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran itu. Sumber belajar ini bisa buku atau media yang lain, atau bahkan alam sekitar yang bisa juga. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran ini ada 3, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Dan yang ke-13 penilaian hasil pembelajaran. Ini dicek dulu ya. Coba mulai dari Murtia, sudah lengkap atau belum unsur-unsurnya dalam RPP ini? 13 ini sudah dicek semua atau belum? Kalau sudah ada semua atau belum? Sudah. Ya? Sudah ya? Nah, coba saya minta dicek metode pembelajarannya apa Murtia? Scientific approach, Pak. Scientific approach. Kemudian di langkah pembelajaran, kegiatan inti ya, kegiatan pembelajaran di kegiatan inti, di situ kan ada 3 ya, pendahuluan berapa menit? 15 menit. Pendahuluan 10 menit, Kak. Enggak terlalu lama itu 10 menit. Total waktunya berapa? Total waktu alokasi waktu yang di 40 menit. Jadi pendahuluan dan penutup itu 10 menit. Satu kegiatan pendahuluan 5 menit. ya. Nanti penutup menit. Kemudian kegiatan intinya 30 menit. Baik. Jadi pendahuluan 5 menit ya, bukan 10 ya. Pendahuluan 5 menit. Di pendahuluan itu isinya apa saja? Maaf Pak, sebelumnya saya tidak membuka RPP karena laptop saya tidak ada di sini. Iya. Yang oke, mengerti ya. Yang lain, selain Yuni buka RPP nggak, Yuni? Buka laptop kok, Pak. Ya? Buka ya? Nah, saya ingin dicek aja ini bagian langkah-langkah pembelajaran. Ini karena intinya di sini nanti. Ketika praktek itu yang dilakukan di kelas itu sebenarnya ini langkah-langkah pembelajaran ini. Itu antara waktu yang ditulis di situ dengan prakteknya harus sesuai ya. Sudah buka Yuni laptopnya? Sudah, Pak. Cuman yang RPP terakhir itu kayaknya saya kurang di ini. Metode pembelajarannya saya lupa masukin. Kemungkinan gara-gara saya terlalu membandingkan dengan RPP yang lama, sehingga saya pikir udah dimasukkan. Padahal itu yang saya lihat RPP lama, Pak. Kemudian media pembelajarannya juga belum saya masukkan. Sumber belajarnya sudah, langkah-langkah pembelajarannya belum. Kalau penilaiannya ini ada di paling bawah, dari paling bawah.
Nah, sekarang kita fokus ke ini aja deh, ke metode dan langkah pembelajaran dulu. Kalau belum ada, berarti kan harus ditambahkan ya nanti ya. Karena begini, nanti untuk praktek di sekolah, itu yang paling penting dipersiapkan dengan baik itu di ini. Langkah-langkah belajarnya harus benar-benar sesuai gitu ya. Jadi, tadi kan saya tanyakan kemudian tiap pendolan berapa menit. Ya, itu harus dipersiapkan. Misalnya pendolan itu isinya apa sih? Menyampaikan salam, ya kan? Salam tuh ya, gimana ya? Apresepsi, motivasi, apresepsi, kemudian ada 3 tahap itu di pendahuluan saya kalau saya tidak salah ingat ya Pak. Iya. Jadi yang pertama kan salam dulu ya, salam, menyapa, dan memberikan motivasi, ya. Kemudian persepsi itu sebenarnya pengertiannya persepsi itu adalah menghubungkan antara materi sebelumnya dengan materi yang disampaikan hari itu. Itu persepsi ya, persepsi. Jadi supaya ada kesinambungan, supaya siswa juga mengerti bahwa pelajaran hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, bagaimana kalau itu pertemuan pertama gitu ya, pertemuan pertama. Kan sebelumnya belum ketemu ya. Lalu persepsinya bagaimana? Ini yang harus diperhatikan ya. Kalau itu pertemuan pertama, maka persepsi itu diisi dengan penjelasan atau deskripsi tentang keterkaitan materi itu dengan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Misalnya di SD ya, misalnya kalian mengajar SMP kelas 7. Ada nggak pelajaran bahasa Inggris di SD? Kalau ada, maka pelajaran pertama itu kelanjutan dari apa yang pernah disampaikan di SD. Kalau misalnya ngajar di SMK, seperti ini ya, ini SMK, maka ketika mengajar kelas 10 ya, kelas 10, semester 1, maka hari pertama itu persepsinya adalah menghubungkan antara apa yang pernah dipelajari di SMP, terakhir di SMP atau secara keseluruhan di SMP bahasa Inggris, dengan materi hari itu, yang pertama-tama mereka pelajari hari itu. Itu persepsi ya. Jadi saya kira itu akan makan waktu sekitar 1-2 menit lah. Intinya mengingatkan kembali siswa tentang materi-materi yang pernah dipelajari, baik di sekolah maupun di rumah, dengan materi hari itu yang akan dipelajari bersama-sama di kelas. Ya, itu pendahuluan persepsi. Jadi ya maksimal kalau ditambah dengan memanggil presensi ya, siswa satu persatu gitu ya 5 menit lah maksimal. Motivasi itu tidak harus berupa sugesti atau anjuran, enggak harus begitu. Bisa juga cerita gitu. Cerita misalnya, oh kemarin saya ketemu ini seorang pengusaha muda misalnya. Oh dia ternyata berhasil karena dia itu bisa memasarkan produk-produk hasil kerjanya ke luar negeri, dan itu dilakukan melalui media sosial, melalui Instagram, melalui Facebook, dan di media-media itu dia menggunakan bahasa Inggris untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Seperti itu. Itu memberi motivasi juga. Tidak harus anak-anak bahasa Inggris ini penting, ini yang sering kita dengar ya. Guru kan selalu itu. Oh, bahasa Inggris ini penting, ini bahasa internasional, ini harus begini. Nggak bisa juga berupa success stories gitu ya. Cerita-cerita keberhasilan orang lain dengan belajar bahasa Inggris itu. Itu di pendahuluan ya. Nah, tentu kalau motivasinya berupa success stories, cerita-cerita keberhasilan orang, harus bervariasi ya, jangan tiap kali ngajar itu aja yang disampaikan, karena biasanya murid akan ingat gitu cerita-cerita itu. Apalagi kalau motivasi guru itu selalu anak-anak, bahasa Inggris penting apa enggak, kalau itu yang disampaikan tiap minggu, tiap saat ngajar, mereka juga akan jenuh. Pendahuluan itu sangat menentukan, ya. Pendahuluan itu sangat menentukan minat mereka dalam belajar selanjutnya.
Kenapa? Karena ini pernah diteliti ya. Jadi perhatian fokus atau konsentrasi belajar siswa itu terutama pada 10 sampai 15 menit pertama. Ya. Itu mereka betul-betul fokus dan konsentrasi. Nah, pendahuluan itu ada di itu ya, ada di waktu itu, ada di menit-menit pertama ya. Kalau pendahuluan ini tidak menarik, ya, tidak bisa memberi dorongan, motivasi kepada mereka untuk belajar, maka selanjutnya mereka akan tidak serius, tidak fokus, tidak konsentrasi. Itu ya. Itu kenapa pendahuluan ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada guru-guru yang misalnya mengetahui bahwa siswa ini sukanya nyanyi. Pendahuluan itu diisi dengan bernyanyi. Ya, menyanyikan satu lagu, satu bait lagu, misalnya 4 kalimat yang mereka sukai dalam bahasa Inggris, kemudian setelah itu baru dikaitkan dengan materi hari itu. Ya. Atau bisa juga dia membacakan puisi misalnya, atau membacakan satu berita dari sebuah media dalam bahasa Inggris tentu ya. Itu di pendahuluan. Jadi variasi dari materi pendahuluan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menentukan apakah selama 40 menit ke depan itu siswa akan memperhatikan atau tidak. Jadi intinya begini, kalau pendahuluan itu menarik, ya, menarik minat mereka untuk belajar hari itu, maka insya Allah guru akan berhasil mengajar dengan baik. Ya, mereka akan serius, akan fokus, akan konsentrasi. Tetapi kalau pendahuluan itu tidak menarik, membosankan, diulang-ulang, disampaikan dengan asal-asalan gitu, ya tentu waktu selebihnya akan tidak menarik gitu ya. Mereka hanya asal-asalan aja gitu ya, asal-asalan mengikuti guru, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak mencatat. Bahkan ketika ditanya pun mereka kadang-kadang pura-pura nggak dengar, pura-pura ngantuk dan sebagainya. Itu saya amati dan saya rekam ya dalam praktek ya, ketika misalnya saya melakukan penelitian itu yang terjadi seperti itu ya. Bahkan saya pernah menjumpai di suatu kelas itu ketika guru ini mengajar, ini bukan bahasa Inggris yang saya amati karena waktu itu penelitian ini lintas mata pelajaran gitu. Itu ada guru sejarah, ya. Begitu masuk dia ngajar, dan itu saya rekam dengan Handycam, itu ada seorang murid yang duduk persis di depannya, itu udah tidur. Ya. Pertama dia tiduran, tapi lama-lama tidur beneran. Ya. Ketika saya sampaikan ke guru kaget, wah saya nggak perhatikan Pak, ya ini coba lihat di Handycam ini. Dia lihat, ternyata, wah itu ini benar-benar di luar dugaan dia kalau ada murid di depan mata dia tidur gitu. Nah, saya minta kepada guru ini untuk mendekati anak ini, kenapa dia tidur. Ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian, guru ini memberitahu bahwa ternyata anak ini tidak tertarik dengan mata pelajaran itu. Kenapa? Karena setiap saat ngajar, guru ini selalu melakukan pembukaan dengan ungkapan yang sama, yang diulang-ulang. Membosankan. Ini contoh ya, konkret. Nah, silakan nanti direnungkan kembali di pendahuluan ini. Ya. Pertama bukan untuk micro teaching ini ya, tapi untuk PLP nanti. Kemudian inti, tadi sudah saya sampaikan, inti itu harus mengikuti atau sesuai dengan nomor 10 ya. Nomor 9. Metode pembelajaran. Jadi kalau scientific approach, saya pernah share artikel yang ditulis oleh Pak Joko Priyono ya. Nah, itu dipakai aja. Di situ tahapannya jelas sekali, mulai dari observing sampai ke communicating. Ada 6 tahap ya. Itu yang 5-6 bisa digabung jadi 5 tahap. Ya. Tapi kalau pakai yang lain silakan, nggak apa-apa. Problem based learning boleh, project based learning boleh. Asalkan betul-betul mengikuti, jangan ikuti contoh RPP yang ada di internet ya, tapi kalian harus punya referensinya, harus punya bukunya. Misalnya PBL. Ya. Permisi Pak, itu
untuk identitas sekolah atau nama satuan pendidikan itu gimana ya Pak? Soalnya punya saya satuan pendidikannya masih original, itu masih punya sekolah yang saya datangin kemarin. Soalnya kan rata-rata punya saya makulnya itu untuk kelas 7 ya, tapi ya satuan pendidiknya SMK. Cuma kalau mau ngarang ini nggak apa-apa nggak sih Pak? Nanti kalau saya ganti saya karang aja gitu nama sekolahnya gitu. Nggak, untuk nantinya Yuni, untuk nantinya kan sekolahnya udah pasti ya. Nanti kalau sudah PLB, udah praktek ya semester depan ini, itu kan sekolahnya udah tertentu gitu. Kalau untuk sekarang ini makrotiknya nggak masalah, ya sekolahnya apapun nggak masalah. Tapi itu nantinya harus sesuai dengan sekolah tempat kalian praktek nanti. Oke? Oke Pak. Ya. Jadi untuk inti ini silakan kalian pakai apapun. Cuma pesan saya harus punya pegangan gitu ya, pegangan yaitu buku atau artikel. Buku atau artikel. Jangan pegangannya contoh RPP ya. Jangan pegangannya contoh RPP yang kalian temukan di internet. Ya, tapi pakailah pegangannya buku atau artikel ya dari sebuah jurnal gitu. Baik, jadi silakan pakai apa saja. Tentu nanti sekolah akan memberitahu ya, guru-guru bahasa Inggris akan beritahu, Mbak, di sini kita sekarang pakai problem based learning. Lalu, oh ya Bu, saya sudah punya bukunya ini, langkah-langkahnya untuk problem based learning itu ada 5, ini. Nanti guru bagaimana? Kalau dia memberitahu, saya pakai ini, Mbak, ini. Nanti dipelajari apa yang disampaikan guru itu. Ya. Jadi harus punya referensi, punya buku sebagai acuan. Ya. Jadi kalau sekarang sih yang banyak dipakai di sekolah project based learning ya, project based learning. Kemudian mungkin dari mahasiswa lain, dari teman-teman yang lain, ada dosen yang misalnya menganjurkan pakai problem based learning. Silakan, apa-apa. Cuma catatan saya pakai apapun, tapi harus tetap mempunyai pegangan ya, buku atau jurnal yang dipakai sebagai acuan. Ya, jadi seperti saya beri contoh untuk scientific approach pakai artikel oleh Pak Joko Priyono ya, karena saya mencari yang buku juga susah, akhirnya ketemunya itu ya, scientific approach yang ditulis oleh Pak Joko Priyono. Nah, kalau itu yang kalian pakai, maka kalian punya pegangan, punya referensi, gitu ya. Tidak asal-asal atau ngikutin scientific approach yang ada di kurikulum, ya ada ya di kurikulum 2013 yang Permendikbud yang pertama itu ya, itu ada scientific approach-nya apa, tahapannya, langkah-langkahnya apa. Dan itu harus betul-betul mengikuti itu, jangan diubah-ubah gitu ya. Jangan dibawa. Kemudian yang berikutnya penutup. Ya, penutup itu berisi rangkuman ya, rangkuman. Nah setelah rangkuman misalnya materi hari itu seperti apa, kemudian refleksinya caranya bagaimana. Nah yang terakhir penilaian hasil pembelajaran ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya ya. Jadi harus ada, cuma dalam contoh-contoh RPP yang sudah ada ini, saya masih ingat di penilaian ini belum lengkap ya. Jadi kesannya asal-asalan begitu. Baik, sekarang kita akan lihat ilham ya, penyeliham dulu ya. Penyeliham. Oke, ini identitas sudah ada, mata pelajaran, kelas, materi pokok, sub atau temanya belum ada ya, sub atau temanya belum ada. Jadi apakah hari itu untuk listening dan speaking atau reading dan writing atau keempat-empatnya? Ini belum ada. Ilham? Halo Ilham?
Orangnya ada nggak? Saya lihat di layar ya. Bisa, Pak. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, hati-hati tujuan pembelajaran ini harus nyambung dengan waduh, ini kenapa fontnya beda-beda? Ini ada catatan saya nih. Font type and size. Nah, jadi jenis huruf dan ukurannya beda-beda. Kenapa ini, Ilham? Nggak boleh nanti ya. Nanti kalau sudah Iya, Pak. PLP, biasanya kan guru akan melihat gitu. Dan dosen juga pasti akan lihat. RPP-nya kayak apa. Jangan sampai nanti mengumpulkan RPP seperti ini hurufnya beda-beda nih. Ya. Ini di sini ini pakai Calibri ya. Di sini masih Calibri. Tapi ini udah beda lagi nih. Nah, ini apa hurufnya? Ini nggak jelas ini. Di saya nggak muncul nih apa hurufnya ini. Arial ya, Arial. Jadi beda-beda. Nah, untuk tujuan aja ada 1, 2, 3, 4, yang nomor 4-nya udah Arial, beda hurufnya. Ya. Yang lain Calibri. Nggak boleh seperti itu ya, harus sama. Nah, caranya apa? Di select all, kemudian ganti hurufnya. Select, pilih select all, kemudian ganti hurufnya aja. Misalnya pakai Calibri, itu yang apa ya, atau Arial. Silakan. Ya, supaya nanti semuanya sama ya. Arial. Lalu ukurannya disamakan. Misalnya pakai 12. Nah, gitu ya. Ilham ya. Jadi tidak muncul kesan bahwa ini asal-asalan gitu. Karena kalau hurufnya beda-beda, ukurannya beda-beda, kesannya apa? Kayak asal-asalan gitu. Kurang serius. Oke ya. Tujuan pembelajaran, kemudian indikator pembelajaran. Nah, indikator bukan pembelajaran, pencapaian kompetensi. Ya. Istilahnya indikator pencapaian kompetensi. Kalau disingkat menjadi IPK. IPK. Ya. Harus betul itu apa namanya istilahnya ya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi itu istilah yang saya ambil dari Permendikbud ya, IPK. Ya. Nanti di apa namanya di sekolah pun guru-guru menggunakan istilah itu IPK, bukan indikator pembelajaran ya. Jadi supaya nanti tidak terlalu banyak apa namanya koreksi gitu, karena nanti kesannya seakan-akan ini kamu ini udah lulus mikro atau belum gitu. Kalau ditanya kayak gitu kan gak enak ya. Masa RPP-nya masih belum benar gitu. Kompetensi dasar diperhatikan ya. Jadi sebenarnya mulainya dari sini ya. Kompetensi dasar, kemudian IPK, baru tujuan ya. Sebenarnya urutannya begitu. Tapi karena di dalam peraturan menteri itu urutannya seperti itu ya sudah lah. Bisa pernah memberi contoh dalam bentuk tabel ya. Kompetensi dasar apa, kemudian tujuannya apa, baru IPK-nya apa. Ini harus nyambung antara tujuan dan IPK itu harus nyambung. Nah ini nanti juga harus nyambung dengan penilaian. Jadi misalnya begini, di indikatornya ada pencapaian siswa dapat melakukan fungsi sosial teks dengan tepat, mengaplikasikan fungsi sosial. Berarti ini kan nanti prakteknya membuat teks ya, membuat teks itu yang nomor 1. Jangan pakai ini ya dot ya, pakai nomor ya, pakai nomor, jangan pakai dot. Ya. Pakai nomor ya kan ya. Jadi untuk ini juga pakai nomor, jangan pakai bullets. Ya. Ini hal-hal kecil tapi apa bisa bikin pusing gitu ya. Karena biasanya guru atau dosen kan lihat tujuannya berapa 4. Kemudian indikatornya berapa? Indikatornya 4. Baru dia akan cek kesesuaian antara tujuan dan indikator. Ini kalau sama persis ini tujuan dan indikator ya.
Siswa dapat menyebutkan. Oh ya, ini langsung kata kerja ya di indikator pakai siswa. Ini sebenarnya sudah dipelajari sejak dari mata kuliah ini ya. Material and curriculum and material development ya, CMD ya. Di mata kuliah itu sebenarnya itu sudah dibahas ya. Bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana merumuskan indikator ya. Nah ini nanti harus muncul, keempat-empatnya ini muncul di soal. Ya, di rubrik soal. Kita cek ya, rubrik soalnya ada enggak. Penilaian, indikator, enggak ada. Ya. Jadi rubrik soalnya enggak ada. Ya, harus dibuat rubrik soalnya ya. Rubrik penilaian atau rubriknya nggak ada. Kemarin kan sudah saya beri contoh ya, rubrik penilaian itu seperti apa. Ya, ini diperbaiki ya Ilham ya. Halo Ilham. Iya, Pak. Iya, Pak, siap. Penilaian itu harus dimulainya dengan indikator penilaian. Dan indikator itu diambil dari ini, dari indikator ini. Jadi ada 4 kan indikatornya. Ini. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, 4 apa. Ini lisan apa tulis ini apa? Ilham. Ini untuk lisan, kegiatan Pak. lisan atau writing atau speaking? Ini yang speaking lisan, Pak. Lisan ya. Nah kalau lisan nanti di penilaian itu juga penilaian untuk lisan. Unitas lisan ya. Instruksi dan larangan. Padahal di sini ya instruksi dan larangan ya. Tapi soalnya mana? Soalnya mana? Membaca contoh dialog membaca. Membuat. Membaca dan membuat. Nah, kalau membaca, makanya ini kan saya beri panah ya, antara indikator dan instrumen itu harus nyambung. Ketika Anda disuruh membaca dialog ya, dialog yang berisi perintah dan larangan, maka yang dinilai apa saja di situ. Ya. Ini ya, ini rubrik penilaiannya, ya. Scoring rubriknya. Ini seperti ini bisa dipraktekkan dalam praktek, bisa dipakai dalam praktek gitu. Ya. Atau hanya untuk melengkapi RPP atau benar-benar mau dipakai nanti dalam belajar. Halo Ilham. Halo, Pak. Itu rencananya mau dipakai sih, Pak, sebenarnya. Nah, kalau mau dipakai, kan, ini nama siswa di mana? Kita... Oh, nggak ada nama siswa. Belum kalau dibikin, mau Pak. dipakai, Soalnya tidak tahu kalau harus ada nama-nama siswanya itu loh, Pak. Iya. Yang namanya rubrik itu harus menunjukkan siapa yang dinilai, tidak hanya menunjukkan bagaimana penilaian, tapi juga ada nilainya, ada orang yang dinilainya. Misalnya nama siswa siapa, lalu nanti dinilai dengan rubrik ini. Ya, yang dinilai adalah Lonce, ini pronunciation aja tulisnya salah ya. Error itu. Yang dinilai kesalahannya bukan pronunciation-nya ya. Intonation, expression, grammar, vocabulary. Nanti tolong ya, rubrik ini benar-benar kalau membaca, ya. Jadi saya ngikutin ini aja deh. Membaca ya, kamu kan bilang membaca. Contoh dialog. Membaca contoh dialog. Ketika membaca itu, kan reading ya.
Yang dinilai apa? Yang reading itu yang dinilai apa saja? Misalnya pronunciation boleh dinilai, intonation boleh. Kalau question, grammar, vocabulary ini writing, ini bukan reading. Ini writing, bukan reading. Betul ya? Bisa blok aja ini karena ini writing bukan reading. Tapi kalau reading itu boleh nih, fluency boleh, intonation boleh, ya. Pronunciation juga boleh. Cuma ngetiknya tidak pakai O ya, pronunciation, gitu. Jadi nggak boleh salah nulis di RPP itu sebenarnya. Ilham. Yang lain juga. Ini meskipun saya menjelaskan untuk Ilham, tapi ini berlaku untuk semua ya, sambil dicek. Ya, pronunciation. Nah, kemudian ini untuk yang membaca. Nah, yang ini membuat dan membaca dialog. Yang membuat ini dinilai enggak? Ini bedanya apa? Ini listen juga ya. Membuat dan membaca. Kalau ini jelas lisannya. Kalau membuat ini gimana? Membuat nilainya tes listen ini gimana? Menyambung ya. Menyambung. Kalau memang membaca, sudah membaca aja. Jadi hari itu fokus kepada speaking ya. Jadi membuatnya dihilangkan aja. Dihilangkan, fokus ke membaca. Oke, ini untuk Ilham ya. Nah, kita lihat punya Cynthia. Kalau Cynthia masih ada nggak di sini Cynthia? Halo Cynthia. Kalau nggak ada Sinyalnya Cynthia nggak ada Pak, katanya cuman satu batang doang Pak sinyalnya. Oh gitu. Oke, kalau begitu nanti bisa ngikutin rekamannya ya di YouTube ya. Yang tidak hadir atau ada kendala sinyal nanti bisa lihat di YouTube. Oke, sudah Cynthia. Murtia ya, coba kalau punya Murtia. Identitas, pola mata pelajaran, materi pokok, ya, bahasa Inggris. Kemudian ini subnya atau temanya apa belum ada ya. Apakah ini penting ya, karena tadi seperti Ilham itu, speaking atau writing itu sangat penting, atau reading. Jadi sebenarnya dua kan, oral atau written. Kalau oral competence itu fokus ke listening dan speaking. Kalau written competence itu ke reading dan writing. Tapi kalau waktunya 4 jam misalnya bisa, ini 2 pertemuan ya. Kalau misalnya 4 jam itu 1 pertemuan, itu bisa gabungan antara oral dan written. Ya. Tapi kalau 2 jam, karena ini 2 pertemuan ya, 4 jam 2 pertemuan, berarti 1 kali pertemuan 2 jam, maka fokusnya ke oral atau ke written saja. Kita lihat ya, kemudian Sinti, tujuan pembelajaran, ini teks tulis ya, pertemuan pertama, yang pertemuan kedua ini ya. Ini pertemuan kedua ya, bukan pertama ya. Jadi pertemuan pertama tulis, ya, pertemuan kedua lisan. Mungkin begitu maksudnya. Gimana Murtia? Halo Murtia? Nggak ada ya? Murdi kayaknya live Pak, soalnya sinyalnya jelek katanya. Oke, Murtia live juga. Kalau Cynthia masih ada tuh kelihatannya. Iya tadi sinyal saya jelek Pak, cuman 1 doang. Oke, Terus ini oke. coba masuk lagi. Oke, sekarang Cynthia dulu ya. Jadi yang ada dulu kita bahas. Ini punya Cynthia. Cek ya.
Jadi identitasnya udah ada, mata pelajaran, semester, kelas, kemudian mata pokok, pelajaran, cuma tadi temanya atau subtemanya belum ada ya. Apakah hari itu akan membahas soal apa gitu? Fokusnya ya, fokus ke keterampilan bahasanya, speaking atau listening atau reading dan writing. Saya menjumpai di guru-guru itu yang ikut PPG itu, kalau ditanya soal itu mereka juga bingung. Ini mau ngajar apa nih? Reading dan writing atau listening dan speaking? Mereka bingung. Nah, belajar dari itu maka ini perlu saya sampaikan. Nanti kalian harus fokus. Hari itu mau ngajar apa sih? Listening, speaking atau reading dan writing? Pasangnya begitu ya, listening dan speaking, reading dan writing. Kalau 2 jam ya. Tapi kalau 4 jam berturut-turut bisa 4-4-nya ya. Listening, speaking, baru reading dan writing. Bisa ya. Tapi kalau hanya 2 jam, apalagi 1 jam itu nggak bisa 4-4-nya diajarkan pada hari yang sama. Ya. Baik, kemudian pertemuan keempat, ini KD-nya, reading dan speaking. Iya, Pak. Itu 2 jam untuk reading dan speaking. Bentar, KD-nya mana KD-nya? KD-nya dimasukin nggak? Kayaknya kok nggak ada ya? Ini udah materi ya? Itu Pak, kemarin itu KD-nya ada yang di UTS kemarin, Pak. Terus saya cuma meneruskan ini. Enggak, Yang tiap pertemuan RPP itu keempatnya. harus lengkap ya. Jadi tadi udah ngikutin ya, 13 unsur itu. Itu Iya, tiap Pak. RPP harus ada ke-13-nya itu. Jangan karena kemarin udah lalu sekarang nggak, jangan. Jadi kalau Oh iya, Pak, baik, Pak. kan ini kan dipisah ya, kecuali kalau ini jadi satu RPP cuma pertemuannya beda-beda gitu, nggak apa-apa disebutkan di awal KD-nya ya. Tetapi karena ini kan pertemuan keempat dari pertemuan, cuma ini RPP-nya kan dipisah ya. Misalnya kalau RPP itu dijadikan satu, Iya, pertemuan Pak. 1, 2, 3, 4 jadi satu, itu KD-nya memang sekali aja ya, sekali aja. Iya. Jadi kalau dipisah Baik, Pak. seperti ini, Nanti saya beda perbaiki ya, file, Pak. ya kalau beda file itu nanti tiap RPP harus di-copy aja kan KD-nya, di-copy aja. Iya, Pak. Karena nanti kalau gurunya melihat, menilai ya, guru kan akan menilai ini RPP, dosen juga akan menilai. Nah, kalau seperti ini, nanti saya akan kemana nih KD-nya gitu kan, KD-nya mana nih kok nggak ada. Karena dalam format penilaian itu kan saya menilai misalnya KD dan tujuan pembelajaran itu nyambung apa enggak, tujuan dengan indikator nyambung apa enggak, ya. Tujuan indikator dengan materi nyambung apa enggak, itu harus makanya terus ada semua ya. Ke 13 unsur itu harus ada semua. Kalau ya RPP-nya dipisah-pisah, tiap pertemuan RPP sendiri. Tetapi kalau 4 pertemuan RPP 1 RPP itu tidak apa-apa. Jadi hanya disebut di awal ya, di awal di halaman pertama. Nah, seterusnya nanti kan tinggal kegiatan ya, kegiatan atau materi yang berbeda-beda. Pertemuan pertama materinya apa, kedua apa, tiga apa, empat apa gitu kan. Itu kalau RPP-nya digabung ya, untuk satu KD 4 pertemuan. Ya. Tapi kalau RPP dibuat satu pertemuan, tiap pertemuan bikin RPP, maka ya KD-nya harus masuk meskipun sama. Ya. Nggak apa-apa, harus dimunculkan. Ini untuk Baik, semua Pak. ya, Terima tidak kasih. hanya untuk Cynthia, tapi semuanya. Kemudian ini materi pokok chasing, kemudian bahan pembelajarannya, apologi. Ini ya, ini kelas 7 ya. Harus dijelaskan ke anak-anak ini
kalau guru, kalau misalnya waktu menyampaikan di pendahuluan itu kan, pendahuluan kan guru menyampaikan KD ya, materi topik hari itu atau materi hari itu. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang apologizing. Oke, tapi nanti di layar, di PowerPoint yang muncul expressing apology, mereka akan bingung. Bu, apologizing dan apology bedanya apa? Saya kan gitu. Anak yang kritis ya. Tapi kalau anak ini tidak kritis dan atau tidak tertarik, ya mereka akan bingung aja. Sebaiknya disamakan ya. Kalau di sini apologizing, di sini juga apologizing. Ya. Kalau pakai expression ya, expression of apology. Ya. Expressing apology, expressions of apology. Disamakan ya, supaya siswa tidak bingung. Meskipun guru sudah ngerti lah, ini kan sama aja Pak. Tapi kita ini kan ngajar ya. Kita ngajar ini kan untuk memberikan untuk siswa. Jadi jangan sampai siswa bingung karena kita menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Gitu ya, Cynthia ya. Nanti disamakan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terus accepting atau responding. Nah, ini di sini ada istilahnya apa? Responding atau accepting. Kalau accepting nanti ada rejecting gitu kan. Ada enggak ketika Iya, orang Pak. temennya minta maaf Ada, lalu dia Pak. terima gitu kan. Ini kan accepting gitu Iya. artinya kan. Kalau ada accepting ada enggak rejecting apology? Menolak permintaan orang minta maaf lalu kita tolongin. Ada enggak? Mungkin ada, Pak. Enggak, dalam bahasa Inggris ada enggak? Oh, kalau dalam bahasa Inggris, ya mungkin tidak ada, Pak. Ya mungkin Nggak bisa ada, jadi ada ya. juga, Pak. Enggak ada. Jadi dalam bahasa Inggris itu secara filosofi itu bahasa Inggris itu memang bahasa yang sudah sophisticated gitu, istilahnya sudah sangat tinggi gitu ya, nilai-nilai etikanya sangat tinggi ya. Jadi beda dengan bahasa-bahasa lain ya. Jadi katakanlah misalnya begini, ketika orang ditawari sesuatu dan menolak ya, itu kan dia mesti mengucapkan thank you ya. Would you like to have this cup of tea? Misalnya ada orang mau minum teh ini? No, thank you. Gitu ya. Itu etikanya sangat dijaga. Sehingga ketika kita mengajar, kita harus tahu juga ya etika-etika yang ada dalam bahasa ini. Ya, jangan kita mengajar, kan bahasa Indonesia ada juga misalnya temannya minta maaf lalu yang diminta maaf nggak mau. Dia bilang enggak aku maafin. Itu kan kita, itu kan di bahasa Indonesia ya, di bahasa mungkin bahasa kita ya. Tapi di bahasa Iya, Inggris Pak. ketika orang minta maaf, ya, misalnya di sini contoh ya, sorry. Oke, mereka kan begitu. Tidak, sorry, no, I don't want to apologize you. Nggak begitu, nggak ada itu ungkapan kayak begitu. Jadi kalau ada orang minta maaf pada kita, I'm sorry for bothering you. Maaf sudah mengganggu. Oh iya? I don't care. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau di bahasa kita kan ada itu. Maaf ya saya sudah mengganggu. Oh, kamu ini memang kurang ajar ya. Memang gue pikirin. Kamu merasa rese. Itu di kita. Di bahasa Inggris nggak ada. Ketika orang mengatakan I'm sorry for bothering you, I'm sorry for coming late. Itu selalu jawabannya, okay, no problem. Gitu ya. Kenapa? Karena orang minta maaf itu mempunyai nilai moral yang sangat tinggi. Bahkan dalam agama kan diajarkan memaafkan dan meminta maaf itu dua hal yang sangat mulia. Ya. Memaafkan itu lebih mulia dari minta maaf. Karena tidak semua orang bisa memaafkan. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada ungkapan forgive and forget. Ya, dimaafkan dan lupakan kalau memang ada kesalahan. Forgive and forget. Kalau sudah maafkan ya sudah lupakan. Jangan dibawa sampai ke mimpi-mimpi. Itu namanya bukan maaf, tapi itu namanya dendam. Gitu ya. Itu ada dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi tolong ini bukan accepting ya, tapi responding to apology.
Ya. Baik Pak, terima kasih. Kan di mata kuliah apa ya? Itu kayaknya diajarkan ya. Di cross cultural understanding kalau nggak salah. Sudah dapat belum Iya Pak, matematika? ada Pak. Ada ya. Iya. Jadi apa ungkapan-ungkapan yang khas bahasa Inggris yang itu harus kita ajarkan sehingga anak-anak ini nanti belajar etika juga ya, belajar budaya juga dari berbahasa Inggris ini. Kan biasanya kalau di bahasa kita sesama teman gitu sekolah menawarkan, nih nanti pulangnya bareng ya. Ini kan niat baik orang. Kalau kadang-kadang yang diajak, wah ini anak ngapain? Enggak semua pulang sendiri aja. Itu kan bahasa kita. Ya. Oke lah nolak, tapi masih ada ungkapan penghargaan. No, I'm sorry, I cannot go home with you. Thank you. Masih ada thank you-nya. Gitu ya. Itu bahasa Inggris. Itu ya. Semuanya ya, tidak hanya Cynthia. Yang lain juga diingat-ingat. Jadi praktek ini tidak hanya praktek bahasanya, tapi juga apa yang ada di balik bahasa itu. Ya. Meta linguistik aspek, ya. Jadi aspek-aspek di luar bahasa itu. Ada aspek budaya, ada aspek moralitas dan sebagainya. Oke. Forget it, don't worry about it. Yeah. It doesn't matter. Jadi ini semuanya apa? Artinya oke, sudah saya maafkan. Ya. Sudah saya maafkan. Cuma beda-beda konteksnya, beda-beda lawan bicara. Ya. Jadi kalau dengan teman, never mind, udah selesai. Ya, dengan teman, never mind. Tapi dengan orang tua jangan never mind. Ya. Dia misalnya ada orang tua minta maaf pada anak itu, jawabannya yang never mind, tapi okay, mom, okay, I'm also sorry, gitu. Ya. Itu yang sering kita lihat di film-film ya. Jadi kalau ada orang tua minta maaf karena dia misalnya lupa sesuatu, maka anak itu menjawabnya juga harus lebih sopan gitu. Oh iya, saya juga minta maaf. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dia benar lalu orang tua salah, lalu dia bilang never mind. Itu kan kalau dengan temannya. Jadi etikanya masih belum muncul di situ. It's fine, it's okay, it's alright, gitu ya. That's fine. Jangan forget it dengan orang tua ya. Dengan orang tua jangan pakai forget it. Dengan teman boleh forget it. Kalau dengan orang tua 3 pertama ini oke. Ya, it's fine, it's okay, it's alright. That's fine, that's okay, that's alright. Boleh ya, tapi forget it jangan ya. Don't worry about it boleh dengan orang tua. Jadi ini diajarkan ke anak-anak mana yang boleh dalam konteks tertentu, mana yang tidak. Dialog Tony dan Cheo. Ini sangat penting ya, ketika ke konten, ke isi percakapan ini harus dilihat hubungan antara Tony dan Jill itu apa. Nah ini ada dialog yang kedua, teacher dan Azam. Azam, dia minta maaf ya, gurunya belum menerima, langsung bertanya, wah enggak boleh ya. Ini ya, contoh ini enggak boleh. Harus diterima dulu permintaan maafnya. Dan tidak cukup, oh itu bukan jawaban, oh itu hanya orang bisa. Nanti kalau ekspresinya sinis itu menjadi beda lagi artinya. Jadi harus diterima dulu permohonan maaf itu. I'm sorry sir, I haven't done it. Okay, it's fine. Ya, dijawab dulu permintaan maafnya. Jangan why? Ya, nggak boleh. Ya. Jadi diterima dulu, karena ini kan mengajarkan permintaan dan tanggapan kalau ada orang minta maaf, maka disampaikan dulu. I'm sorry sir, okay, it's fine. Ya. Maksudnya hilang lagi. Jadi Yuni dan Ilham tolong diperhatikan ya. Jadi nanti kalau sudah jadi guru beneran apalagi. Ya, kalau sudah jadi guru beneran, yang kayak gini dipelajari dulu ya sebelum diajarkan. Kira-kira apa yang nanti
Ya, sehingga pelajaran itu tidak salah, ya, tidak salah. Karena mengajarkan bahasa itu tidak bisa lepas dari mengajarkan etika, mengajarkan nilai-nilai moral, baik moral agama maupun moral-moral sosial atau moral-moral yang bersumber dari tradisi. Ya. Tapi kalau saya lebih sering menekankan pentingnya nilai-nilai dalam agama. Jadi dalam agama diajarkan kalau ada orang minta maaf harus kita maafkan. Kenapa? Karena Tuhan aja pemaaf. Gitu. Ini contohnya ya. Jangan sampai ada orang minta maaf kita tidak menanggapi atau bahkan menolaknya. Baik. Oke, communicative approach ya. Video belajar. Kalau communicative approach maka ini kayaknya enggak, ini bukan communicative, ini di sini mestinya pendahuluan ya. Ini apa ini? Apa? Ini saya menemukan beberapa nih. Penentuan pernyataan mendasar nih dari mana nih? Halo, Cynthia. Halo Sudah Pak, mulai? SMP itu Pak yang dari Ini mestinya pendahuluan ya, bukan penentuan pernyataan mendasar. Pendahuluan. Kalau kita ya, suaranya kayak ini, putus-putus. Sinyalnya Cynthia emang kurang bagus, Pak. Ya, ini kayaknya kamu pakai project based learning ya. Kalau project based learning juga tetap pendahuluan, ini di sini inti. Ya. Inti baru yang ketiga itu penutup. Nanti di inti itu baru masuk PBL-nya ya. Jadi kegiatan utamanya 3 itu ya. Ini kan kita mengikuti peraturan menterinya ya. Pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan 5 menit. Inti salah ya 20. Pak itu. Enggak, nanti yang PBL-nya masuk ke sini nih. Jadi PBL langkah-langkah PBL ada berapa sih? Ada 5 ya. 5 itu yang pertama identifikasi masalah, kemudian yang kedua itu merumuskan masalah, kemudian yang ketiga mencari informasi, kemudian yang keempat menyusun solusi, yang kelima menyampaikan solusi. Nah, itu di sini, di inti ya, di inti. Scientific approach juga di sini, nanti langkah-langkah itu di sini, ya, di inti ini. Tapi secara umum langkah-langkah itu ini mengikuti peraturan menterinya ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Ini seperti itu ya. Nanti kalau ditanya kok seperti ini, saya mengikuti peraturan menteri. Jadi kegiatan pembelajaran itu ada 3. Ya. Pendahuluan, langkah pembelajaran ada 3 ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, yang sesuai dengan pilihan metodenya itu ada di kotak ini ya, di kotak ini. Di kotak yang saya blok, biar jelas, saya blok kuning ya. Nah, di blok kuning itu masukin misalnya PBL ya di sini, pertama apa, kedua apa, tiga apa. Ini pakai nomor ya, jangan pakai kayak ginian ya, pakai bullets, pakai nomor aja. Jangan pakai ABC, boleh. Ya. Jadi kalau pakai scientific approach kan A itu observing ya, mengamati. Ya. Observing. Nah, observingnya apa? Ya. Kemudian B, ini ada isinya nanti. Ini kalau sesuai dengan tadi metode kan, mestinya kalau scientific approach observing, lalu kedua questioning. Questioningnya apa? Kegiatannya. Ya. Kemudian ketiga dan seterusnya ada 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau pakai PBL ya di sini isinya begitu. Dan ini waktunya bukan 20 menit ya.
Coba kita lihat waktu seluruhnya berapa nih. Waktunya 2 jam 70 menit ya, 70 menit. Berarti untuk pembukaan 5 menit, untuk di sini ini paling enggak 55 menit ya, 55 menit. Kemudian di sini penutup 10 menit termasuk penilaian. Ya. Ini kan jumlahnya 70 ya, 65 tambah 5. Jadi misalnya, pendahuluan kayaknya masih kurang Pak, ya oke, pendahuluan tambah 10 menit. Yang berumah menyanyi, silakan. Berarti yang di sini 50 menit. Pendahuluan, ini belum, ini udah masuk ke topik ini. Pendahuluan itu tadi ya, misalnya mulai dari menyampaikan salam, ya. Salam, ya. Kemudian sampaikan motivasi awal ya. Jadi boleh misalnya success story. Jadi tidak harus ceramah ya, tidak. Jadi boleh bercerita. Ya, yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris atau terkait dengan topik hari itu. Kemudian persepsi ya tadi yang disampaikan oleh Pordi tadi, persepsi. Kemudian KD, pembacaan KD, dan tujuan pembelajaran. Disampaikan. Ya. Kemudian ini boleh dicek presensi. Urutannya seperti itu, mungkin presensinya dulu atau terakhir jalan. Setelah itu baru masuk ke inti. Ya. Nah, penutupnya, penutupnya tinggal tadi kan. Penutupnya review ya, atau rangkuman. Kemudian refleksi, dan evaluasi formatif. Ya, jadi ada atau penilaian ya. Khusus untuk topik itu. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya, secara garis besar ya, Cynthia. Ya, mudah-mudahan bisa ngomong nggak, Cynthia? Atau masih putus-putus nih? Halo, Cynthia. Jadi pesan saya nih ya, untuk RPP ini sebisa mungkin. Iya. Ya, sebisa. Oke, silakan ngomong, Cynthia, gimana? Sudah bisa dimengerti ya? Oke, ya anggap aja ngomong udah Pak. Ya, suaranya masih putus-putus. Ya. Oke, Cynthia di mana sih? Kalau apa? Di mana? Kalau enggak pakai chat boleh. Jawabannya pakai chat. Maaf, Nitia. Nitia laptopnya dipinjam. Coba Cynthia di mana? Sekarang di mana? Di Jogja atau di pakai chat aja? Enggak bisa mendengar ya. Nanti gini aja, terus putus ya. Oke, nanti rekamannya ya. Ya, nanti lihat rekaman di YouTube aja. Karena kalau saya harus ngulang, waktunya belum jalan terus. Tapi di layar kan kelihatan ya. Di layar nanti bisa dilihat di YouTube. Jadi perbaikannya seperti ini. Langkah pembelajaran itu ada 3, pendahuluan, inti, penutup. Kemudian tadi yang sesuai dengan metode yang saya
beri warna kuning itu. Jadi inti ini harus sesuai dengan metode pembelajaran. Dan waktunya seperti itu. Nah, penilaiannya sikap dalam bekerja kelompok. Ini sama pertanyaan ini benar-benar mau dipakai apa enggak itu ya. Karena jangan sampai nanti rubrik yang tidak dipakai. Lisan, baca dialog. Ini daftar nama siswanya mana enggak ada ya. Kalau mereka ini ada soal pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda, mengerjakannya pakai apa? Pakai Google Forms atau pakai Microsoft Forms atau pakai apa? Ya. Kemudian penilaiannya kalau betul dapat skor berapa? 10 ya. Dapat 10, oke. Cuma ini belum diberitahukan ini melalui apa. Oke, nah untuk Cynthia begitu ya. Sekarang Yuni ya, punya Yuni. Yuni. Identitas sudah ada, mata pelajaran, semester, materi pokok, waktu 4 CP. Satu pertemuan ya. Ini 4 CP ini satu pertemuan atau 2? Ini. Satu kali pertemuan, Pak. Ngikutin sekolah di SMK 1 Manggar itu, satu Oke. kali mata pelajaran itu 4 jam. 4 jam ya, baik. Kalau 4 jam kita lihat berarti 4 kali berapa? Ini di sini ada ya 4 kali berapa menit? Tiap jamnya 40 menit ya? 4 berapa ya? Pak, 1 jam itu berapa? Nggak tahu deh, 40. Pak, lupa saya. Ya, misalnya 40 menit 40 kayaknya. ya, misalnya gitu. Berarti ini kan ada 160 menit ya. 160 menit nanti di sini, di kegiatan inti. Nah ini ya, ini harus 160. Nah, inti cuma 60. Jadi pendahuluan 10 menit. Inti 60. Penutup 10. Ini baru 80 menit. Ya, baru 80. Jadi intinya harusnya ini 120. Jadi 4 jam 160 ya. 140. Ya, 140 menit. Itu ya. Ini ya, nanti dicek lagi ya. Ini kalau sekali ngajar itu 160 menit karena 4 jam, tiap jamnya 40 menit, maka ini harus cocok ini. Pendahuluan 10 menit ya. Inti 140 menit kan 150. Penutup 10 menit, berarti 160. Nah, saran saya mungkin di penutup ditambah ya. Tidak hanya 10, mungkin ditambah 40. Jadi nanti di situ ada evaluasi, langsung dikoreksi, langsung dijelaskan ya. Kunci jawabannya dijelaskan kepada anak-anak karena waktunya cukup. Gitu ya. Berarti ini yang dikurangi. Jadi berapa? 110. 110, Pak. 110 menit. Ya, untuk 5 tahapan ini yang mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Ini 110 menit. Nanti ini kalau karena panjang ini ditambahin di sini berapa menit ya. Misalnya mengamati. Nah 110 kan mengamatinya misalnya 20 menit.
Oh, sorry. Jadi ini sebenarnya gurunya juga lebih terkontrol gitu. Kemudian menanya katakanlah 10 menit. Nah, biasanya anak-anak ini kalau disuruh nanya susah ya. Jadi menanya ini murid ya. Menanya itu untuk murid, untuk siswa, bukan untuk guru. Ini harus diberi catatannya, diberi catatannya. Menanya itu untuk siswa, bukan untuk guru. 30 ya, kemudian eksplorasinya misalnya 30 menit. Jadi 40, 60, masih ada 50 menit ya. Mengasosiasi, misalnya diberi 10 menit ya. Mengkomunikasi, jadi sisanya aja kan 40, berarti ada 30 menit ya. Mengkomunikasikan 30 menit. Ini waktunya sangat bagus, ideal ya. Jadi guru tidak usah tergesa-gesa ketika mengajar, karena waktunya sangat cukup gitu ya, sangat cukup. Gitu ya ini ya. Nah dengan begitu nanti guru itu akan lebih tertata ketika mengajar. Ya, saya untuk observasi 20 menit, mengamati observing 20 menit. Tidak boleh dari itu. Jadi misalnya akan menyiapkan video. Ya. Video akan diputar misalnya 3 kali. Ya carilah video yang durasinya 5 menit atau 6 menit. Sehingga 20 menit ini tidak akan terlewati. Atau jangan sampai misalnya 20 menitnya habis, materinya habis, waktunya masih. Jangan sampai terjadi begitu. Ya. Misalnya videonya 3 menit, diputar 3 kali, kan baru 10 menit ya. Padahal waktu yang direncanakan 20 menit, masih ada 10 menit. Nah, nanti kalau seperti itu nanti bingung ya, akan bingung. Jadi usahakan di mengamati ini, benar-benar siswa bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Sesuatu yang kemudian akan mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan, menanya. Ya. Jadi contoh teks dalam buku ajar, menyimak guru. Nah ini tolong ini dikurangi ya, menjelaskan materi ini. Ini saya beri highlight ya. Ini tolong dikurangi. Jadi guru tidak perlu terlalu banyak mengambil peran di situ. Ya. Jadi mengamati itu sebenarnya guru menyiapkan medianya aja. Ya, medianya apakah itu video atau itu. Tapi media juga jangan video yang kayak kemarin saya lihat ada yang penggunaan video tapi videonya menjelaskan materi juga, membahas contoh-contoh kalimat. Enggak, bukan itu. Jadi yang perlu kalian pahami dalam pembelajaran bahasa Inggris kurikulum 2013 atau yang revisinya itu pendekatannya pendekatan communicative approach. Ya, jadi anak ini diajar supaya bisa berkomunikasi. Nah, oleh karena itu materi dalam observing itu adalah materi yang betul-betul memberi mereka contoh nyata tentang berkomunikasi itu. Jadi penjelasan guru ya, menjelaskan soal materi itu udahlah, itu lupakan dulu. Ya. Lalu kapan menjelaskannya? Ya nantilah, nanti ada waktunya nantinya. Jadi nanti ketika membahas kunci jawaban. Ya. Itu pun kalau siswa mengalami kesulitan. Kalau siswa sudah mengerti, nggak perlu ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Ya. Jadi tolong diingat-ingat betul di fase mengamati ini, guru memberi contoh ya, dialog atau contoh monolog atau contoh teks yang lain, ya, misalnya berupa deskripsi, apakah bentuknya video atau berupa audio, ya, silakan apapun, tapi di situ diberi suatu contoh
bagaimana bahasa Inggris ini dipakai dalam kehidupan nyata, dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi komunikasi mereka. Intinya begitu ya. Jadi kalau misalnya pakai video, ya carilah video-video misalnya dialog yang dilakukan oleh native speaker bukan oleh orang Indonesia. Carilah dialog-dialog yang memang didesain untuk pembelajaran. Atau bisa juga kalau misalnya di SMA bisa video klip dari sebuah film. Bisa. Ada percakapan yang bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Bisa dipotong. Ini contoh dialog misalnya tadi minta maaf ya, atau respon permintaan maaf. Boleh. Ya. Jadi ada real life examples, ya, contoh dalam kehidupan nyata. Itu mengamati. Jangan salah, jadi jangan terlalu banyak intervensi ya. Guru jangan terlalu banyak intervensi. Makanya saya tekankan dalam active learning, ya, dalam pembelajaran aktif itu, peran guru itu ya maksimal 40%. Ya. Jadi kalau 160 menit, maka guru itu hanya 40 per 100 kali 160 menit, maksimal. Ya. Jadi seperempat 160 kan berarti 40 menit. Itu maksimal, udah. Itu maksimal. Sebisa mungkin murid ini bisa memahami materi tanpa guru harus menjelaskan. Nah, bagaimana? Ya dengan contoh-contoh ini. Ya. Makanya ketika memilih contoh yang diamati, ini guru harus betul-betul memperhatikan konten ya, isi dari contoh itu, video itu. Perhatikan betul. Fokus dari video pembelajaran. Banyak contoh-contoh video pembelajaran yang bisa kalian download ya, dari sumber-sumber resmi ya. Misalnya British Council, kemudian Radio Amerika ya, American Radio. Banyak itu contoh-contoh, atau dari BBC ya. Itu banyak, Radio Australia. Silakan kalian cari aja. Di sana ada podcast ya durasinya 10 menit, 15 menit itu yang bisa dipakai, dipilih untuk yang sesuai tentu untuk menyampaikan materi-materi untuk kegiatan mengamati ini. Tolong betul-betul difahami bahwa menjelaskan materi ini ya nantilah. Tapi di mengamati ini benar-benar oke, anak 20 menit betul-betul fokus mengamati materi atau video atau apapun yang disajikan guru. Ya. Jadi ini belum ada apa istilahnya interaksi ya di sini. Jadi interaksinya hanya oke, anak-anak, ibu atau bapak punya ini video. Coba mari kita saksikan bersama 2-3 kali, nanti kalau sudah ngerti kemudian baru kalian boleh mengajukan pertanyaan. Jadi di mengamati ini benar-benar fokus ke mengamati. Nanti kalau ada kesulitan, itu mereka menanya di tahap kedua nih, yang 10 menit ini. Ya, 10 menit siswa menanya. Nah, kalau ada menanya, apakah guru langsung menjawab? Tidak. Ya, bisa dijawab oleh siswa yang lain. Ya, supaya di kelas itu, di pembelajaran itu tercipta suasana active learning. Ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi mereka belajar dari sumber yang disiapkan guru, maka tanggung jawab guru itu adalah menyiapkan materi pembelajaran, baik di tahap pengamatan maupun di tahap-tahap yang lain, secara baik. Ya, jadi jangan asal coba. Ya. Jadi hari itu apa topiknya? Oh, ini tentang permintaan, ini bagaimana menyampaikan perintah. Ya. Bagaimana menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Ya carilah video ya, yang menarik. Tidak harus video orang hidup, bisa juga misalnya animasi ya, animasi yang lucu-lucu gitu, itu mungkin lebih menarik. Yang isinya ada perintah-perintah di situ yang dilakukan dalam adegan-adegan itu, sehingga mereka tertarik untuk mengamati gitu ya. Ya. Nah setelah itu baru oke, setelah kita nonton video itu, silakan kalau ada pertanyaan tentang video itu, ya, terutama yang terkait dengan konten maupun bahasa, ya, dan vocab boleh. Ini boleh perkataan yang di sini. Tapi harus diingat,
kalau ada pertanyaan siswa, jangan langsung guru menjawab. Jadi pantangan di sini, di mananya itu, guru nggak boleh bertanya, ya satu. Kemudian yang kedua, guru tidak boleh langsung jawab. Ini ada di tulisannya Pak Joko Priyono di artikelnya. Lalu guru ngapain? Guru menyampaikan, silakan kalau ada pertanyaan silakan kalian ajukan. Nanti guru mencatat atau merekam pertanyaan itu. Nah setelah pertanyaan selesai, sudah nggak ada lagi pertanyaan, dikembalikan ke anak-anak. Siapa tahu ada yang bisa menjawab, membantu menjawab pertanyaan teman-teman itu. Jadi suasana pembelajaran benar-benar mereka yang aktif, ya, mereka yang aktif. Ya, ini menanya. Mengeksplorasi ini waktunya cukup lama ya. Jadi kalau di sini belum selesai pertanyaan itu dijawab, mereka diminta untuk mencari, ya, mencari jawabannya melalui tahapan ini. Ya, ini masih berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Nah, sekarang problemnya adalah what would a teacher do if there is no question from the students? Nah, bagaimana kalau nggak ada pertanyaan dari murid? Kan sangat mungkin terjadi ya, dan itu memang kenyataannya begitu. Saya pernah menemukan dalam sebuah proses pembelajaran itu, muridnya nggak ada yang nanya, terutama di kelas-kelas SMP ya, kelas 7, 7-8. Sama sekali nggak ada yang nanya. Kalau tidak yang bertanya, maka boleh guru mengajukan pertanyaan yang kira-kira pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk memancing siswa bertanya. Misalnya begini, do you understand the meaning of that word? Misalnya menyebut kata untuk menyampaikan perintah. Command. Do you know the meaning of that word command? And do you know how to ask your friend to do something? Misalnya gitu. Jadi jangan pertanyaan tentang isi video, tapi pertanyaan untuk memancing pertanyaan. Ya, ask students to ask questions. Ya. Jadi itulah seninya active learning, seninya pembelajaran aktif. Jadi guru betul-betul menempatkan diri sebagai fasilitator. Dia tidak memposisikan diri sebagai dosen yang ceramah, seperti saya ini ya. Kalau dosen kan harus ceramah. Ya, karena di perguruan tinggi ini dosen mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan konsep-konsep. Ya. Jadi tidak aplikatif sifatnya ya. Konsep-konsep teori-teori yang itu harus disampaikan dalam bentuk ceramah. Ya. Tapi beda dengan guru di SMA, di SMP bahasa Inggris, mereka lebih banyak membimbing anak-anak ini untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bukan berceramah ya, karena mereka belum atau diasumsikan mereka bisa belajar sendiri ya, untuk mendalami materi-materi itu asal guru menunjukkan sumber-sumbernya. Ya. Anak-anak untuk ini tadi ada yang nanya soal vocab, silakan buka kamusnya ini, saya beri contoh nih, lalu guru beri contoh, buka kamus online. Ya. Nah, nanti kalau sudah buka kamus masih bingung, kita diskusikan. Nah, gitu caranya. Jadi itu facilitator, ya, bukan apa namanya lecturer, gitu ya, bukan lecturer. Jadi dia facilitator, dia masih memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari, untuk menemukan jawaban itu. Tidak langsung diberikan jawabannya, tidak langsung ibarat orang mengail ikan langsung dikasih ikannya enggak, tapi dikasih ini loh cara memancing yang baik, cara memasang umpan yang baik, sehingga mereka benar-benar mendapatkan ikannya. Tidak ada, oh saya belum dapat ikannya, yaudah nih ibu punya ikan, bawa pulang. Bukan itu, that's not facilitator, that's lecturer ya. Jadi yang seperti itu dosen ya. Karena dosen selalu memberikan sesuatu yang sifatnya pencerahan atau penjelasan konsep atau teori. Tapi anak-anak itu enggak, mereka diajarkan supaya bisa berkomunikasi. Ya. Oke, eksplorasi ini masih dalam rangka mencari jawaban dari pertanyaan mereka sendiri atau pertanyaan yang ditambahkan oleh guru. Kemudian 10 menit lagi mereka menganalisis. Ya. Ini dari hasil eksplorasi itu kira-kira
sudah benar apa belum jawabannya. Ya. Kalau mereka udah yakin, lalu guru misalnya diminta pendapat, oke, lalu dikomunikasikan. Ya. Jadi jawaban yang benar, contoh-contoh percakapan yang benar baru dikomunikasikan selama 30 menit. Nah, harapannya 30 menit nanti semuanya dapat giliran. Jadi jangan menyuruh anak-anak itu aja, ini yang terjadi di kelas ya, yang disuruh hanya ABC, tapi yang D sampai Z nggak pernah disuruh. Kalau satu disuruh, yang lain juga disuruh. Ya, prinsip keadilan, kesetaraan dalam pembelajaran harus diperhatikan. Jangan menunjukkan preferensi ya. Jadi makanya guru ini lebih senang pada si A, si B gitu. Nggak suka sama si X dan Y. Nggak boleh. Ya, semuanya harus diperhatikan, semuanya harus diberi tugas, kalau itu tugas atau soal. Oke. Penutup, jadi bukan pertanyaan ya, tapi review, jadi rangkuman ya, rangkuman, kemudian refleksi ya. Jadi penutup itu intinya rangkuman materi ya. Jadi hari itu apa yang sudah pelajari, kemudian refleksi, apakah gurunya sudah puas atau belum menyampaikan materi hari itu. Mungkin karena siswanya belum pada mengerti, di refleksi ini kemungkinan guru bisa mempersilahkan siswa untuk menyampaikan. Bagaimana menurut kamu sudah paham belum materi hari ini? Nah, kalau refleksinya menyatakan bahwa belum dikuasai, maka ya udah, kalau begitu minggu depan kita lanjutkan lagi, perdalam lagi khusus untuk materi yang ini. Ya. Refleksi, waktunya cukup 40 menit, kemudian setelah itu baru evaluasi. Karena waktunya cukup, di sini mungkin ada pembahasan inti jawaban. Ya, ini penting. Jadi evaluasi, kemudian evaluasi plus koreksi ya. Jadi mereka langsung dapat nilai di situ, apalagi kalau menggunakan Google Forms atau Microsoft Forms itu nilainya langsung keluar ya. Jadi kalau tatap muka bagaimana? Bisa aja menggunakan Google Forms atau Microsoft Forms. Atau pakai quiz-quiz yang lain, itu yang bisa langsung mengeluarkan skor. Anak-anak tahu langsung skornya, tahu mana yang salah, mana yang benar. Sekarang ini teknologinya kan sudah sangat canggih ya. Nah, baru yang terakhir pembahasan kunci jawaban. Kemudian setelah itu baru berdoa. Dan terakhir, salam. Ya, ini penutup. Ini nomornya udah itu nih. Jadi nomornya harus sama ya. Kalau hanya satu nggak sudah kasih nomor nih. Ini ya. Jadi kalau A, B nanti yang nomor berikutnya di satu dalam kurung. Pak, kita, jadi ini, semuanya dibuat nomor ya Pak? Bagaimana? Semuanya dibuat nomor ya Pak? Nggak boleh Dibuat ABC gitu loh. nomornya. Ya, ini kan udah C. Kalau udah C kan lalu angka 1 kan mestinya. Supaya jelas gitu. Jangan Oke, C. Pak, nanti saya perbaiki juga Pak. Ya, nanti diperbaiki ya, ini penomorannya. Jadi ini kan penomorannya gini kan. Jadi konsisten dari sini ini kan ini ya. Kalau ini G, ini mestinya 1. Ya, 1. Ini nggak pakai nomornya, 1 begini. Satu ya. Nah, setelah 1 ini baru A ya, ABC. ABC tanpa kurung. Dan ini harus masuk ya. Nah, masuk itu posisinya. Ini harusnya di bawah. Nah, itu ya. Jadi kapital, angka Arab, kemudian huruf biasa. Nanti kalau ada pembagian lagi, jadi ini yang inti ini 2 ya.
Nanti 2, nomor 2. Nah, mengamati ini A benar, sudah benar nih, A mengamati. Oh, posisinya di sini. Dan ini 1, 2 ya. Kedua pakai kurung. Dan posisinya masuk lagi. Ya, gitu. Jadi sekarang kelihatan ya di sini ya. Jadi penomoran itu kalau di sini huruf kapital G dan nomornya 1, 2, 3 penutup ya. Dan kalau ada nomor di sini A, ya, A kecil. Kalau di situ ada kegiatan di A itu 1 pakai kurung. Ya, pakai kurung. Jadi kapital, nomor biasa, A kecil, kemudian nomor biasa pakai kurung. Udah, gitu ya. Itu kira-kira cara penomorannya seperti itu. Itu ya ini ya. Iya Pak, ini yang diperbaiki RPP yang sekarang atau RPP sebelumnya juga Pak? Enggak, sebenarnya penjelasan saya ini khusus untuk persiapan nanti PLP ya. PLP, Oh, jadi tapi kalau mau dipakai untuk nilai, sebaiknya ya semuanya diperbaiki karena semuanya kan saya nilai tempat-tempatnya. oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi setelah ini nanti kan saya akan menilai RPP kalian semuanya, videonya akan saya nilai. Setelah itu baru nanti tanggal 25 saya akan upload nilainya ya. Itu tugas saya itu, saya harus menilai RPP dan menilai videonya. Pak, revisi RPP-nya terakhir kapan ya Pak? Ini sekarang tanggal 22 kan? Ya kalau bisa besok lah, karena saya harus butuh waktu itu lama itu baca RPP itu ya. Butuh waktu lama, Oke, jadi Pak. 4 kali 7 kan? 7 mahasiswa 28 RPP. Kalau tiap RPP saya butuh 10 menit, itu berarti 280 menit. Waduh, hitung sendiri dah inilah. Itu ya, berapa hari itu. Baik Pak, berarti besok terakhir ya Pak? Iya, gitu. Jadi saya kan Baik besok Pak, terima kasih. dikumpulkan 4-4-nya ya. Kalau 4 kali ngajar itu 1 KD, boleh di satu RPP yang sama. Jadi di satu RPP yang sama, cuma nanti harus diberi judul hari pertama atau pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Nah, yang boleh sama itu di bagian heading-nya itu sama ya. Di bagian heading-nya sama. Ini ya, dari sini sama sampai ke KD ya. KD-nya sama, cuma kalau tujuan nanti harus dirinci. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama. Jadi di sini pertemuan 1 ditambahkan begitu. Nah, nanti standar kompetensi ini kan sama ya. Ini mungkin ini dipindah ke atas saja. Nanti yang di bawah tujuan pembelajaran dan indikator ini nanti diberi tambahan pertemuan pertama. Kalau KD kan sama ya, karena hanya 1. KD dan kompetensi itu kan sama ya. KI dan KD sama. Dan nanti kemudian setelah selesai, baru dibuat untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua dengan KD yang sama, itu materinya apa, tujuannya apa, itu kan beda-beda. Oke? Gitu ya. Ini Ilham, ini masih 2 orang aja yang hadir. Yang lain sudah Baik. pada kehilangan ini. Iya Pak, yang lainnya ada yang sinyalnya udah Iya. jelek, yang sisanya itu mungkin HP-nya baterainya habis, soalnya terakhir infonya baterainya habis Pak. Oke. Oke. Nggak apa-apa, nanti tetap bisa melihat di YouTube ya. Jadi kalau penjelasan di yang langsung nih, misalnya masih belum bisa ditangkap, ya, karena masalah sinyal, insya Allah nanti rekamannya bisa lebih baik ya. Jadi silakan nonton di rekaman di YouTube, nanti saya berikan linknya. Oke, itu ya. Oke, saya kira begitu untuk pertemuan kita siang hari ini, dan terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan, ya, terutama untuk persiapan ke PLP-nya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.